Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Berendo Ruang Konsultasi. Langsung aja kita lanjutkan nih dok, terkait dengan pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab. Untuk orang-orang yang melakukan medical check up, biasanya kan tadi dokter bilang kalau misalnya ini orang-orang yang biasanya udah ada gejalanya, bahkan udah parah, baru mereka mau melakukan medical check up. Biasanya yang paling banyak itu penyakit apa dok kalau di puskesmas? Oke, kalau di puskesmas itu sih sebenarnya kalau dibilang yang dia datang sendiri dengan faktor resiko aja itu hampir nggak ada sih ya. Nggak ada. Ya, jadi keburu udah sakit dulu sih ya, baru dia datang, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, kemudian kalau kita perlu rujuk nanti kita rujuk ke FKTRL. Nah biasanya setelah kembali lagi dalam konteks pasiennya sudah PRB, program rujuk balik, nah itu baru dia melakukan medical check up rutin. Misalnya per 6 bulan dia akan dikirim ke Kimia Farma dan lain sebagainya. Misalnya di situ nanti dia akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap gitu. Tapi kalau di puskes itu sih sebenarnya bukan penyakit sih, lebih banyaknya justru untuk kelengkapan administratif nih Siva datangnya. Jadi memang dia datang untuk keperluan administrasi, karena kan macam-macam ya fungsi medical check up tadi ya. Ada untuk mengontrol, mencegah faktor risiko tadi berlanjut, ada untuk mengetahui kondisi fisik menyeluruh, ada kepentingan administratif, salah satunya misalnya tes chassis tadi dan lain sebagainya. Nah kalau di puskes itu administratif tapi kecuali chassis ya, chassis nggak pernah datang nih ke kita di puskes gitu ya. Mungkin karena memang sudah ada standarnya dan itu kan berbeda dari masyarakat awam. Sehatnya anggota dengan awam kan kita beda gitu. Iya. Nah itu biasanya datangnya dengan kelengkapan administratif sih, kayak misalnya anak-anak aja mau ikut lomba, ini paling banyak tuh nanti mau masuk ke perguruan tinggi baru dari SMA ke universitas atau dari SMP ke SMA itu sekarang sudah mulai diberlakukan tuh, harus ada surat keterangan sehat dari dokter. Berarti yang paling banyak kalau di puskesmas itu adalah terkait dengan administratif ya dok ya. Nah dok, Siva yang bertanya lagi nih dok terkait dengan mitos dan fakta. Katanya itu kalau misalnya masuk mau jadi chassis nih dok, nggak boleh ada jerawat, sama nggak kesehatan giginya juga harus benar-benar rapih nih. Itu mitos atau fakta sih dok sebenarnya? Sebenarnya bisa dibilang benar, tapi ada salahnya juga. Nah, kalau jerawat itu kita memang ada poin-poin yang memang menggugurkan atau hanya menurunkan rankingan. Jadi contohnya misalnya ternyata kuotanya itu 100 orang. Kita harusnya ranking 80. Karena kita lagi jerawatan nih, lagi aktif, ternyata kita rankingnya 102. Kan sayang, turun perankingan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kesehatan gigi itu juga mempengaruhi, gigi pun ada yang mematikan. Contohnya ada sisa akar itu mematikan. Jadi mahkota giginya udah nggak ada lagi, tapi akarnya masih ada, itu mematikan. Dalam artian mematikan kalau ada satu aja udah nggak lulus. Jadi memang sebaiknya dicabut. Atau misalnya gigi seri 4 ini di depan tidak ada satu, kan 4 nih standarnya, tidak ada satu, cuman ada 3, itu mematikan. Atau ternyata dicabut satu hilang satu, tapi 2 gigi berturut-turut itu juga mematikan. Jadi ada standar-standar yang memang mematikan. Kalau hanya karang gigi berlobang, itu kan bisa kita koreksi dalam satu waktu, cepat sekali. Sehari sebelum tes kesehatan kita koreksi, oke, nggak masalah. Itu tidak mematikan, hanya menurunkan perankingan. Sayang aja ada beberapa hal yang bisa kita koreksi. Atau contohnya itu serumen, kotoran telinga. Oh itu juga dok? Iya, sangat mempengaruhi. Kalau misalnya tidak ada, bersih, bagus, aman-aman aja. Tapi kalau ada, langsung turun ya. Berarti lebih pengaruhnya ke perankingannya. Perankingannya kalau misalnya bisa turun gara-gara itu iya, aja. Iya benar. Mungkin boleh dok pesan dan untuk masyarakat di rumah, terkhususnya untuk chassis nih dok. Oke, jadi untuk khusus medical check up para chassis itu saya sarankan adalah jauh-jauh hari. Mau saat SMA kelas 3 juga silahkan, tidak masalah. Yang pertama kita concern dulu, kita harus tahu nih kurangnya kita di mana. Kalau ternyata kita kurang tinggi badan, atau ternyata berlebih berat badan, kita sudah memiliki beberapa langkah yang akan kita tempuh sebelumnya. Tapi tujuan utama kita jangan lupa, medical check up adalah untuk tahu apa kurangnya kita, apa
berlebihnya kita, apa yang butuh kita koreksi itu sebaiknya jauh-jauh hari. Karena kita tarik mundur, ada beberapa koreksi yang harus kita lakukan dan itu masa pemulihannya tidak instan. Bisa sampai berbulan-bulan, ada yang memang cuma sehari 2 hari, tapi rata-rata bisa ditarik mundur 3 sampai 6 bulan. Paling dekat. Oke, berarti kalau untuk chassis yang utamanya itu harus jauh-jauh hari Iya. dan memang harus dikontrol karena banyak sekali syarat yang harus dipenuhi ya dok ya. Nah kalau misalnya dari Dokter Lisda Naomi mungkin untuk masyarakat di rumah secara umum untuk medical check up mungkin kapan dilakukannya dokter? Oke, jadi kalau untuk masyarakat di rumah yang lagi menonton, sebenarnya medical check up itu adalah suatu tindakan preventif ya kalau untuk kita yang awam. Jadi sebaiknya memang kita mulai membiasakan diri, mulai familiar bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ada nggak ada faktor resiko pun, kalaupun nggak ada boleh dilakukan mungkin 1 kali 1 tahun atau 1 kali 2 tahun. Ketika ada faktor resiko mungkin akan lebih intens lagi, boleh 1 kali 6 bulan ataupun 1 kali 3 bulan. Nah kalau sudah terdetek keburu ada sakit nih gitu ya, nah itu bagaimana kita khususnya pada kasus-kasus degeneratif ataupun yang kronis itu bagaimana kita mengupayakan supaya yang diagnosa ini tadi menjadi satu penyakit yang sifatnya terkontrol. Itu adalah tujuan utama gitu, dan itu bisa dilakukan atau dikontrolnya itu di vaskes primer saja, karena kalau biasanya udah terkontrol kita akan mencegah komplikasi-komplikasi ke depannya. Kalau ada komplikasi biasanya baru kita rujuknya ke FKTRL, tapi kalau nggak ada komplikasi masih aman terkendali maka biasanya bisa dilakukan saja pengecekan rutin secara berkala di fasilitas kesehatan tingkat primer. Dan kalau untuk di vaskes primer sekarang juga gratis sih untuk surat keterangan sehatnya. Ya, Oh, udah gratis? Iya, kalau sekarang gratis untuk di kota ya, saya nggak bisa jawab kalau misalnya di daerah lain. Itu kalau di kota dia gratis ya, tapi harus tetap mengikuti prosedur tadi dan harus diingat bahwa data kita itu adalah data objektif. Ya, jadi bukan data yang sifatnya subjektif. Jadi nggak boleh dengan ada alasan sebelumnya nggak ada kok dok, sebelumnya bagus gulanya, sebelumnya tensinya bagus. Ini cuma karena ini aja, nggak ada kata-kata tapi. Karena kita mintanya seperti yang dokter Bella tadi, per hari ini, per tanggal ini keluar, pada saat itulah apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, itu yang kita tulis. Oke, mungkin sedikit nih dok sebelum kita terakhir nih ya dok. Kalau misalnya prosedur yang harus dilewati orang-orang yang ingin medical check up di puskesmas itu gimana dokter? Oke, kalau sekarang sih sebenarnya tinggal datang aja, paling bawa kelengkapan syaratnya itu berupa KTP supaya nggak ada kesalahan penulisan administrasi ya, kayak nama dan lain sebagainya, karena nanti ada diperlukan. Terus biasanya tuh ngisi form dulu di depan di pendaftaran, formnya itu termasuk untuk keperluan apa, jadi biasanya dibuat di situ untuk apa kayak gitu. Itu kalau yang administratif. Tapi kalau misalnya jadi yang pasien PRB, dia memang udah pakai program rujuk balik, biasanya nggak ada lagi prosedur itu. Jadi dia cuma ngambil map aja, map rekam medis. Kemudian kita lihat kapan terakhir dia kontrol darah, maksudnya cek labor yang lengkap. Kalau sudah 6 bulan biasanya kita konsulkan. Atau di luar 6 bulan pun, di bawah 6 bulan kalau dia ada keluhan atau mengarah ke komplikasi, biasanya kita rujuk lagi ke FKTRL. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter sebelumnya atas ilmunya hari ini ya dok ya. Baik pemirsa, tentunya sangat penting untuk melakukan medical check up karena merupakan deteksi dini yang bisa mencegah berbagai penyakit. Baik pemirsa, saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Berendo, Ruang Konsultasi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.